Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Vera Prania, absen 27 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai topik permasalahan, yaitu dampak money politik sebagai salah satu bagian dinamika pemilu di Indonesia. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu money politik. Money politik atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan hak untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Money politik atau politik uang selalu menjadi ancaman bagi demokrasi yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun stabilitas politik. Politik uang sering menjadi pilihan bagi para elit politik maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan tercapainya tujuan politik masing-masing. Hal ini dikarenakan karena dinilai efektif dalam memengaruhi masyarakat, yakni dengan cara memberikan sejumlah uang. Dapat kita ketahui bahwa money politik kemungkinan dapat terjadi karena disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor politik. Politik uang dapat terjadi karena calon tidak memiliki program tetapi ingin menang. Faktor yang kedua yaitu faktor hukum. Lemahnya regulasi tentang politik uang pada pemilu dari tahun ke tahun menjadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada tahun lalu. Faktor ketiga yaitu faktor budaya. Ada beberapa kebiasaan yang menjadi budaya di Indonesia yakni tidak pantas jika seseorang menolak pemberian dan terbiasa menerima pemberian. Untuk menjadi kaum intelektual yang sesungguhnya harus melalui beberapa tantangan, yaitu tantangan kaum intelektual terhadap masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan dalam masyarakat dapat menurunkan moral bangsa, karena masyarakat memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa. Kaum intelektual bukan satu-satunya yang menyelesaikan persoalan itu. Namun perlu digarisbawahi bahwa kaum intelektual dapat disebut sebagai agen perubahan. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan money politik yaitu diantaranya yang pertama, menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Mengapa dapat dikatakan tidak berkualitas? Karena dampak negatif yang ditimbulkan dari money politik yaitu menyebabkan masyarakat ketergantungan dalam memilih caleg berdasarkan uang, bukan berdasarkan visi misi mereka. Hal ini menyebabkan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak berkompeten dalam membangun daerah. Dampak yang kedua yaitu pembodohan masyarakat. Praktik politik uang merupakan suatu pembodohan bagi masyarakat karena menularkan kebiasaan buruk dan membentuk masyarakat materialistis. Akhirnya masyarakat akan terbiasa mengambil keputusan berdasarkan ada dan tidaknya uang. Dampak yang ketiga yaitu berpotensi merampas APBD dan mengabaikan kepentingan rakyat. Selain membodohi masyarakat, politik uang juga memungkinkan para elit politik untuk menggunakan APBD demi melancarkan kepentingan politik. Tentunya hal ini berpotensi untuk merampas APBD dan mendorong terjadinya korupsi karena menjalankan politik uang membutuhkan biaya yang besar, terutama untuk biaya pemenang. Dampak yang keempat yaitu hukum bagi pihak yang terlibat. Sanksi terhadap politik uang didasarkan pada UU 7/2017 tentang pemilihan umum atau UU Pemilu berupa pidana penjara dan denda. Dalam undang-undang disebutkan bahwa hukuman tidak hanya diberikan kepada pelaku politik atau pemberi uang, tetapi juga ditunjukkan untuk penerima uang. Jadi pihak yang terlibat, baik penerima atau pemberi, akan sama-sama diancam pidana penjara dan denda. Menurut pendapat saya, dalam permasalahan ini, kaum intelektual yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perubahan masalah-masalah lain. Misalnya masalah dalam dunia politik. Berada di dunia politik bukan
tentang benar dan salah, melainkan tentang menang dan kalah. Money politik bukan hanya diberikan kepada yang mempunyai hak suara, tetapi juga diberikan kepada pemegang kekuasaan. Ini yang menyebabkan kekuasaan bukan di tangan rakyat, melainkan di tangan uang. Sehingga kedaulatan bukan untuk rakyat, melainkan untuk pemilik uang. Dampak dan adanya money politik dapat merusak bangsa. Misalnya, praktik money politik dapat merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Ini menyebabkan demokrasi yang sedang tidak stabil, demokrasi yang seharusnya bebas menjadi tidak bebas karena pembelian hak suara tersebut. Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang sekarang menjadi hanya pemilik uang. Selain itu, money politik juga dapat merusak moral demokrasi. Mengapa demikian? Karena masyarakat memilih pemimpin bukan berdasarkan asas kepemimpinannya, bukan karena kinerjanya, bukan karena visi misi mereka, melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut. Menurut pendapat saya, dalam permasalahan money politik ini diperlukan ada tindakan untuk mengikis praktik money politik ini dengan cara melakukan hal berikut, diantaranya yang pertama, meningkatkan pendidikan politik. Sadar ataupun tidak, maraknya money politik dapat mengubah perpolitikan bangsa. Maka pendidikan politik perlu ditingkatkan lagi dan perlu dikembangkan lagi dengan cara memaksimalkan pendidikan yang ada di lembaga-lembaga seperti partai politik, organisasi masyarakat, bahkan instansi seperti sekolah mampu kembali menerapkan pola pendidikan yang baik dan benar untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya politik dan mengubah budaya negatif seperti money politik dalam kehidupan politik di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari praktik money politik sangatlah merugikan baik bagi penerima maupun kandidat yang melakukan. Selain itu, pasangan calon juga mendapatkan sanksi yang tak mudah dan juga dapat didiskualifikasi yang tentunya tidak menjadi tujuan awal dari pasangan calon. Jika pelakunya terpilih, bisa saja ia melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan bisa terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, kerugian berjalannya money politik ini bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan yang tidak tepat sasaran karena mereka menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukanlah ahli dalam bidangnya, dan akan sangat merugikan negara karena negara dapat menjadi tidak berkembang. Maka dari itu, jadilah pribadi yang jujur, karena pribadi yang jujur sangatlah penting pada era modern ini. Sekian dari pendapat saya. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.